Di video kali ini kita akan mengupas tentang pesugihan. Apa itu pesugihan? Apa yang diberikan di dalam pesugihan? Apa yang didapatkan dari pesugihan? Bagaimana cara kerja pesugihan? Dan siapa yang bekerja di dalam pesugihan? Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, gue mau ngucapin terima kasih banget untuk semua orang yang udah support channel ini sampai sekarang. Dan harapan gue, kita semua dapat mengambil manfaat dari setiap konten yang udah gue buat. Mungkin kali ini gue akan sedikit sharing pengalaman gue buat kita semua tentang pesugihan. Jadi, siapa sih yang gak tahu pesugihan? Atau di mana tempat untuk melakukan pesugihan? Tapi buat kalian yang belum tahu apa itu pesugihan, sedikit gue jabarin. Pesugihan adalah sebuah cara instan atau jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Lalu siapa saja pelakunya? Biasanya mereka adalah orang-orang yang sedang terlilit hutang. Bisa juga karena tuntutan keluarga, kebutuhan sandang pangan mereka, ataupun orang-orang yang sudah merasa lelah hidup susah. Lalu apakah para pelaku pesugihan udah pasti salah? Gue jawab sih belum tentu. Dan tergantung dari sudut pandang mana kita menilainya. Oke, jadi gue kasih contoh gampangnya. Ada sebuah keluarga, mereka hidup sederhana atau bisa dibilang pas-pasan. Sang suami sudah dengan gigih berusaha menafkahi keluarganya, tetapi sang istri selalu merengek dan merasa kekurangan. Lalu menyarankan untuk ikut pesugihan demi membahagiakan anak mereka. Dan akhirnya, sang suami melakukan pesugihan demi anak kesayangannya dan diyakinkan oleh sang istri. Dari sedikit cerita tersebut sudah kelihatan, sang suami memang salah. Tetapi bukan sepenuhnya salah sang suami, karena niatnya adalah untuk membahagiakan anak mereka. Sedangkan sang istri yang tidak pernah bersyukur atas usaha suaminya selama ini, malah menjerumuskan sang suami dan keluarganya ke dalam dosa besar. Jadi balik lagi, sebelum kita menilai sesuatu, akan lebih bijak jika kita menempatkan posisi kita di tempat mereka. Pikirkan, rasakan, baru diucapkan. Oke, jadi kita balik lagi ke dalam tema pesugihan. Gue punya 2 pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan pertama, ketika lo ikut pesugihan, maka uang itu akan datang dari mana? Apakah tiba-tiba akan jatuh dari langit? Atau langsung masuk ke rekening bank lo? Atau ada di dalam lemari lo, di bawah kasur lo? Lalu pertanyaan kedua gue, rezeki siapa yang diambil ketika lo melakukan pesugihan? Apakah rezeki lo? Atau rezeki orang-orang yang ada di sekitar lo? Nah, buat teman-teman, kalau kalian punya pendapat atau jawaban tersendiri, tolong tulis di bawah kolom komentar. Sekarang kita mulai bongkar. Semoga apa yang gue jabarin di sini nggak menyinggung siapapun di luar sana. Jadi gue buka dari rezeki. Setiap manusia udah ditentukan rezeki masing-masing oleh Allah. Dan rezeki ini gue pisahkan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang tidak perlu untuk bersusah payah. Mereka diberikan kecukupan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Contohnya adalah orang-orang yang terlahir dari golongan orang kaya. Dan kelompok yang kedua, mereka adalah orang-orang yang harus berusaha lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mulai dari sekedar makan sehari-hari ataupun kebutuhan lainnya. Contohnya adalah, ya mungkin gue sendiri. Ada beberapa dari kalian yang menjawab, berarti Allah nggak adil dong. Katanya Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Kok rezeki aja dibeda-bedakan? Oke, tunggu dulu. Mungkin menurut lo itu nggak adil. Tapi dibalik itu semua, Allah udah menyiapkan segala sesuatunya yang nggak pernah lo sangka-sangka. Bisa jadi, inget ya, bisa jadi kelompok yang pertama diberikan kemudahan, tetapi diiringi dengan banyaknya ujian tentang harta mereka. Apakah harta itu akan membuatnya lupa dengan siapa yang udah memberikan harta tersebut? Lalu untuk kelompok yang kedua, mereka kesusahan di dalam mencari rezeki dan harus menggunakan sedikit lebih banyak usaha dari kelompok yang pertama.
Di sini Allah memberikan ujiannya, akan meminta dan berharap kepada siapa? Apakah kelompok ini akan ingat dan tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka akan meminta kepada makhluk ciptaan Allah yang lainnya? Jadi menurut gua Allah itu adil kok. Allah akan menjadi apa yang umatnya pikirkan. Nah, sekarang kalau kalian berpikiran buruk, ya udah, kalian akan diperlakukan buruk. Tetapi apabila kalian berpikiran positif, maka kebaikan dan hal-hal positif yang akan kalian dapatkan. Jadi tolong diingat baik-baik, apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah itu baik juga. Semua ada waktunya. Jadi serahkan semua sama Allah. Udah diatur sedemikian baik untuk kita semua. Nah, jadi di sini gue anggap kalian semua udah ngerti masalah rezeki ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, jadi sekarang bagaimana sih proses sebuah pesugihan dan aturan mainnya? Ketika lo akhirnya memutuskan untuk ikut pesugihan dan datang ke tempat pesugihan tersebut, lalu lo bakal bertemu dengan juru kunci atau biasa gue sebut si kuncen. Biasanya ketika lo udah bertemu sama si kuncen, lo bakal dikasih list persyaratan yang harus lo penuhi dulu. Jadi dari beberapa list persyaratan yang diberikan, biasanya lo bakal disuruh untuk membawain mereka sesajen. Nah, sesajen yang gue maksud ini adalah lo diharuskan memilih, biasanya sih lo diharuskan untuk memilih salah satu dari 3 hal berikut. Seekor ikan, atau seekor ayam, atau bisa juga sebuah kepala kambing. Nah, dari 3 hal tersebut, itu diartikan di alam mereka, di alam si goib, itu merupakan kode khusus yang biasanya si kuncen itu tahu. Jadi ketika lo memutuskan untuk membawakan sebuah ikan sebagai sesajennya mereka, ikan di sini dikategorikan adalah lo bakal menumbalkan anak dan cucu-cucu lo buat dijadikan tumbal. Diingat baik-baik ya. Jadi ketika lo memberikan ikan, jadi sama aja lo memberikan anak dan cucu-cucu lo untuk mereka. Jadi tolong diingat baik-baik ketika lo memberikan ikan ya. Lalu ketika lo memutuskan untuk memberikan seekor ayam, maka yang akan lo tumbalin adalah istri dan saudara-saudara lo. Begitu juga dengan kepala kambing. Jadi ketika lo udah memutuskan untuk memberikan kepala kambing, maka yang akan lo tumbalin itu adalah keluarga besar lo. Jadi hati-hati buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi ikut proses pesugihan ataupun sudah melewati tahap ini. Lo harus hati-hati dengan apa yang udah lo berikan kepada kuncen dan makhluk goib tersebut. Jadi ketika seluruh persyaratannya udah lo berikan, termasuk sesajen makanan yang harus lo bawa, nah selanjutnya lo bakal dibawa ke proses selanjutnya. Ketika lo sudah masuk ke proses ini, ke proses baiat atau ke proses ijab qabul, nah biasanya di tahap ini kuncen bakal nanya sama lo, berapa banyak kekayaan yang lo mau? Apakah 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, dan lain sebagainya. Nah, ketika lo udah menjawab pertanyaan itu, hari itu juga lo harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar mahar. Ya, jadi semua nggak gratis. Jadi ketika lo datang ke kuncen dan meminta pesugihan tersebut, lo harus menyiapkan uang. Ya kan, sedangkan lo ikut pesugihan karena lo nggak punya uang. Dan terjadilah proses baiat di sini. Lo akan bersumpah dan berjanji kepada goib, disaksikan oleh kuncen sebagai saksinya. Sekali lagi teman-teman, gue ingetin di tahap ini lo harus berhati-hati. Karena apabila lo menyelesaikan baiat ini, maka lo udah menggadaikan keyakinan lo. Lo udah menduakan Tuhan lo. Dan lo udah meminta kepada makhluk yang sebenarnya itu adalah ciptaan Allah juga. Jadi gue pribadi sih ngingetin, lo harus berhati-hati. Emang kelihatannya sepele, tapi apa yang lo lakukan, apa yang lo putuskan, itu harus lo pertanggungjawabkan nanti. Nah, buat teman-teman, semoga di tahap ini semua udah pada sadar, dan lo semua udah pada melek tentang apa yang udah lo lakukan di dalam proses pesugihan. Tapi kalau
kalian semua belum pada sadar juga, gue bakal melanjutin video ini sampai kalian benar-benar sadar. Jadi akhirnya lo udah menjual keyakinan lo sama kuncen dan makhluk goib. Gue sih cuma bisa ngucapin selamat gitu kan, karena lo udah selesai melakukan proses pesugihan. Lalu kita bahas setelah lo pulang dari tempat pesugihan tersebut. Jadi ketika lo udah menyelesaikan ijab kabul dengan si kuncen dan lo udah dikasih tahu sama kuncen, jadi Pak, Bu, bulan depan ntar kemari lagi ya, bla 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 bla, itu segala macam. Akhirnya lo pulang ke rumah lo. Lalu kita bahas setelah lo pulang dari tempat pesugihan tersebut. Jadi kira-kira siapa yang akan bekerja ketika lo selesai melakukan pesugihan? Apakah lo sendiri atau makhluk goibnya? Oke, jadi kita flashback sedikit, balik lagi ketika lo lagi dibaiat sama si kuncen. Biasanya jarang banget orang-orang yang ngerti akan dunia spiritual itu bisa datang ke tempat pesugihan. Karena ketika mereka datang ke tempat pesugihan dan melihat proses baiat yang lagi dilakuin kuncen sama si pelaku, nah itu lo bakal ngeliat kuncen sama si makhluk goibnya itu ngobrol. Jadi dia membisikkan sama si makhluk goib tersebut kurang lebih kayak begini. Oke, jadi ini tuan baru lo harus ikut dia karena dia bakal ngasih makan lo. Nah, kurang lebih kata-katanya seperti itu. Nah, jadi buat yang sadar akan kalimat kuncen tersebut, lo bakal ngerti apa itu pesugihan. Kenapa gue bilang kuncinya? Karena sesungguhnya goib itu nggak tahu uang. Mereka nggak tahu itu yang namanya nominal 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Mereka itu nggak tahu uang. Mereka itu cuma tahu kalau manusia adalah makanan. Manusia akan memberi mereka makanan. Nah, jadi kalau sekarang kita udah tahu kalau makhluk goib itu nggak ngerti uang, jadi siapa yang akan bekerja untuk menghasilkan uang dari pesugihan? Itu kayaknya sih kalian aja yang jawab sendiri. Terus selanjutnya, rezekinya siapa yang bakal diambil dari pesugihan? Apakah rezeki orang yang ikut pesugihan atau rezeki dari orang-orang yang ada di sekitar lo? Sebelum gue jawab, gue cuma mau negesin aja. Kalau hidup, mati, jodoh, dan rezeki adalah hak dan ketentuan Allah. Ingat ya, hak dan ketentuan Allah. Jadi mustahil ada ciptaan Allah, khususnya goib pesugihan, yang bisa ngatur masalah rezeki. Jadi rezekinya siapa dong yang diambil? Udah pasti rezeki orang yang ikut pesugihan. Nah, ini adalah bukti bahwa Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Karena sesungguhnya ketika lo melakukan pesugihan, lo mengambil jalan pintas untuk mempercepat rezeki lo sendiri. Mungkin gue contohnya begini, lo bakal dapat uang 50 miliar, tapi nanti 2 atau 3 tahun ke depan. Nah, ternyata lo nggak sabar nih, lo akhirnya melakukan pesugihan biar uang 50 miliarnya itu bisa lo dapetin lebih cepat, jadi 1 tahun. Nah, terus kira-kira yang mempercepat itu siapa? Kerjanya si makhluk goib pesugihan atau memang itu kehendaknya Allah? Kalau ada yang ngejawab iya itu kerjanya goib, lo salah banget gitu. Karena itu adalah bukti keadilan Allah, karena lo udah bersekutu sama makhluk ciptaannya. Dan makhluk itu menjelaskan kepada Allah, ya Allah, ciptaanmu yang lebih baik dariku ternyata lebih memilihku dan meminta kepadaku, jadi berikanlah rezekinya. Nah, dari kata-kata itu aja harusnya kita udah sadar kalau goib pesugihan aja tetap minta sama Allah buat ngasih rezeki lo. Nah, karena Allah ini adil, nah saat itu juga, hari itu juga Allah langsung melepas semua urusan tentang lo, urusan tentang orang-orang yang ikut pesugihan ya, termasuk rezeki. Karena pertanyaannya adalah siapa yang bekerja di dalam pesugihan? Ya Allah sendiri. Rezekinya siapa? Ya Allah sendiri. Nah, terus goib pesugihannya ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Dia kan nggak ngerti uang. Yang dia ngerti manusia itu makanan. Jadi dia cuma nunggu lo kasih makanan untuk mereka. Karena kan di awal perjanjian lo udah menjanjikan itu sama mereka. Nah, jadi akhirnya lo udah tahu kan yang namanya pesugihan itu apa, sistemnya gimana, aturan mainnya gimana.
Nah, jadi menurut gua, pesugihan itu adalah sistem pembodohan. Karena sebenarnya kuncen dan makhluk goibnya nggak ngasih lo apa-apa. Yang ada kalian memberikan si kuncen mahar dan tumbal makanan untuk makhluk goib tersebut yang nggak ngelakuin apa-apa. Jadi apakah kalian masih mau ikut pesugihan? Oke, sebelum video ini ditutup, nggak pernah bosan gue buat ngingetin kalian semua. Jangan pernah melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Ambil baiknya dan buang buruknya, kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Gua Jo dari channel Perjalanan Waktu. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.